Shalom dan selamat sore kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dipertemukan di dalam ibadah raya di minggu kedua dari bulan Mei. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun ibadah kita di rumah kita masing-masing. Saatnya kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur kepada Engkau atas segala kemurahan dan kebaikan Engkau sampai saat ini. Kami berterima kasih diberi waktu untuk kami beribadah kembali di rumah kami masing-masing dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mohon Roh Kudus membuka hati kami, membuka telinga kami, sehingga firman yang sudah siap untuk ditabur mendapatkan tempat di hati kami masing-masing. Terima kasih, kami memohon Tuhan juga menjagai setiap anak-anak Tuhan, keluarga mereka sedang beribadah, berikan perlindungan sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu mereka sementara mereka beribadah, khususnya saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, di kesempatan ini di minggu kedua bulan Mei ini kembali kita bisa merenungkan tema yang sama dengan tema di minggu kemarin, yaitu amanat agung. Bapak Ibu pasti bisa mengingat kembali hari Minggu di mana pesan Tuhan bahwa kita semua menjadi pelaku-pelaku daripada firman dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, termasuk amanat agung atau melaksanakan perintah Tuhan, yaitu mengabarkan Injil. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di mana tema ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa tugas amanat agung termasuk tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa amanat agung begitu penting kita harus pahami dan sadari? Karena amanat agung adalah perintah Yesus dan merupakan misi utama dari gereja kita. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian ingat misi gereja kita, ya, di mana gereja atau misi kita
diselamatkan untuk menyelamatkan, dan diberkati untuk memberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas ini terus kita lakukan karena juga berdasarkan firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena kita sebagai wakil dari kerajaan Allah di dunia ini dan Tuhan memerintahkan untuk membawa dan menyampaikan berita Injil atau berita keselamatan melalui perkataan kita, tindakan, dan pelayanan dengan kasih dan kuasa Allah. Seperti tadi kita sudah baca di 1 Petrus 2 ayat ke-9, kesempatan bagi kita yang saat ini Tuhan percayakan bagi kita untuk kita melaksanakan tugas ini. Dan kalau kita menyadari dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, bukan kebetulan dan bukan karena himbauan pemerintah kita harus tetap di rumah. Namun Tuhan punya rencana agar setiap orang percaya termasuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan fungsinya sebagai umat pilihannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, itu dari Tuhan Yesus, dan perbuatannya yang besar itu adalah keselamatan yang Dia berikan kepada kita, sekaligus kita mewujudkan visi dan misi kita. Di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memulai dari rumah kita masing-masing. Yang tadi sudah disebutkan yaitu Yerusalem, artinya lingkungan keluarga kita sendiri. Baru berlanjut ke Yudea yaitu lingkungan terdekat kita. Kemudian Samaria, bahkan sampai ke tempat di mana kita bisa jangkau yang disebut sampai ke ujung bumi. Melalui tema Amanat Agung di bulan Mei ini Bapak Ibu, saya juga ingin menghimbau dan mengajak seluruh jemaat. Mari kita bersama-sama punya target, dimulai dari keluarga kita masing-masing, baik mereka yang belum percaya maupun mereka yang telah lama meninggalkan Tuhan dan juga meninggalkan pelayanan mereka. Kalau Tuhan berfirman, kita mulai dari Yerusalem, artinya dari keluarga kita masing-masing. Mari di bulan ini bersama-sama kita melaksanakan tugas ini, dan kita percaya kalau kita bersama-sama, ada kebersamaan, ada kesatuan, pasti visi dan misi kita akan tercapai. Bapak Ibu Saudara sekalian, amanat agung ini bisa kita lakukan dengan cara di mana kita berdoa secara rutin, baik secara pribadi maupun saat kita melaksanakan mezbah keluarga.
dengan menyebut nama mereka masing-masing. Istimewa mereka yang belum menerima Tuhan atau mereka yang meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan mereka. Artinya, mari dengan sungguh-sungguh kita mau berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Dan lakukan sebulan ini dengan rutin menyebut nama mereka. Dan kita percaya semakin kita bertekun di dalam doa, Tuhan sendiri akan membuka hati mereka. Dan pastikan Bapak Ibu, waktu Tuhan akan tiba untuk bawa mereka kepada Tuhan. Selanjutnya kita juga bisa melakukan amanat agung ini biar kita menjadi panutan bagi mereka atau teladan dalam keseharian hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12, Tuhan berkata, jadilah teladan. Dikatakan baik dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya, hiduplah sedemikian rupa sehingga orang lain bisa melihat Kristus dalam diri kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga bisa menerapkan kehidupan kita di dalam keluarga kita. Tentunya yaitu kita harus belajar hidup memperhatikan mereka. Jangan hidup egois. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dengan cara yang Tuhan ajarkan kepada mereka, menerapkan kasih, perhatian kepada mereka, sekalipun mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka juga sering membuat hati kita tidak suka atau tidak senang dengan hidup mereka. Tetapi dengan amanat agung ini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mulai dengan cara kita peduli, perhatikan akan kehidupan mereka setiap saat. Lalu hal yang penting juga Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun terkadang kita juga merasakan sakit di dalam hati mereka atas perbuatan mereka, apalagi dengan keluarga terdekat kita, mungkin orang tua terhadap anak, sebaliknya anak dengan orang tua, atau juga keluarga, ataupun antara suami dan istri, selalu terjadi cekcok, kesalahpahaman, dan mungkin juga ada gap selama ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari dengan kita melaksanakan amanat agung, salah satunya Tuhan perintahkan saling mengampuni. Artinya mari mulai melepaskan pengampunan. Sekalipun kita merasa tidak bersalah, tetapi ini satu hal yang sangat indah untuk kita lakukan sehingga bisa kembali membuat hubungan kita baik, keluarga kita bisa dipulihkan kembali. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kebutuhan seseorang bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga mulai dari keluarga kita, ada yang butuh perhatian, butuh dimengerti, butuh kasih sayang. Dan ini saatnya bagi kita untuk kita saling memberi agar di dalam keluarga kita bisa terjalin hubungan yang baik. Dan mereka yang belum percaya, mereka akan melihat begitu indahnya kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, dan mereka juga merasa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, karena keluarga kita sedang mengajarkan kasih Tuhan terhadap sesama, dan kasih itu yang bisa mengubah segala keadaan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mempersiapkan hati
agar sungguh-sungguh tema ini terjadi mulai dari keluarga kita masing-masing. Ini saatnya kita sebagai gereja untuk memberi pengaruh dan menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan terhadap siapapun, terlebihnya kepada keluarga kita. Bapak Ibu bisa membaca nanti di Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-47 sampai ayat yang ke-48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Pesan amanat agung bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan semua bangsa muridku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk mengakhiri firman Tuhan di sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah kami sampai kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar di sore hari ini, Tuhan tanamkan di hati kami masing-masing. Dan biarlah firman ini Tuhan meremah di dalam hidup kami. Terlebihnya Tuhan, apa yang Engkau perintahkan, amanat agung menjadi tugas kami bersama. Dan kami rindu Tuhan di bulan Mei ini, kami umat-Mu, setiap keluarga Tuhan, dapat melaksanakan amanat-Mu ini, dan masing-masing diberi semangat untuk bisa terwujudnya keluarga yang seisi rumahnya diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman yang hari ini sungguh bisa meneguhkan hati kami dan membuat kami juga diingatkan akan tugas kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita di sore hari ini, bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya apa yang Tuhan janjikan bagi kita sore hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin.